Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BNP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pembahasan kali ini kita akan mengupas secara ringkas atas munculnya polemik seputar status kepemilikan tanah dan legalitas tanah setelah terjadinya kebakaran depo bahan bakar minyak milik Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Sebagaimana kita tahu bahwa musibah kebakaran ini juga berdampak pada turut terbakarnya rumah-rumah penduduk yang lokasinya sangat amat berdekatan dengan depo tersebut. Dan musibah kebakaran ini juga telah menimbulkan korban jiwa pada warga yang bermukim di area seputar depo. Tentunya ini menjadikan kita juga turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, setelah terjadinya kebakaran tersebut, kita baru tahu bahwa kawasan Tanah Merah yang menjadi lokasi permukiman di seputar atau di area kawasan depo, ternyata para warganya yang bermukim di situ sebagian besar tidak mempunyai alasan atas apakah itu tanah kiri, apakah itu akte jual beli ataupun sertifikat. Memang ada sebagian kecil, kalau tidak salah ada 29 rumah yang tanahnya sudah mempunyai sertifikat, namun itu pun ada yang juga rumahnya terbakar. Ini menunjukkan bahwa rumah yang sudah bersertifikat atas tanahnya tersebut itu juga lokasinya berdekatan dengan depo. Nah, kita akan bahas dulu status kepemilikan tanah dari sisi Pertaminanya, karena kalau dari sisi penduduknya itu sebagian besar kita sudah tahu mereka tidak mempunyai alas hak atas tanah. Mereka datang mengokupasi tanah tersebut dan kemudian semakin lama semakin padat, jumlahnya bertambah terus, akhirnya pemukimannya itu maju dan sampai akhirnya hanya berbatasan dengan tembok pembatas depo yang bersangkutan. Jadi hanya berjarak 5 sampai 6 meter saja dari lokasi tangki BBM itu. Nah, kembali kita ke status kepemilikan tanah Pertamina yang dijadikan depo BBM itu. Sejarahnya pada tahun 1971, Pertamina membeli tanah di Pelumpang ini dari PT Mastraco, Mas Trading Company, seluas 153,4 hektar. Dan dibelinya tanah tersebut pada tahun 1974, Pertamina mulai membangun kawasan itu dengan yang sekarang kita kenal sebagai depo bahan bakar minyak. Yang tahun 1976, Pertamina memperoleh surat keputusan pemberian hak atas tanah dari Menteri Dalam Negeri. Karena pada saat itu agrarian ini masih merupakan Direktorat Jenderal yang berada di lingkup Departemen Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri memberikan kepada Pertamina berdasarkan surat keputusan tersebut hak guna bangunan seluas 156 hektar yang jangka waktunya adalah 20 tahun. Keputusan itu mempunyai jangka waktu 6 bulan, yang mana dalam kurun waktu 6 bulan itu Pertamina harus melanjutkan proses pendaftaran tanahnya untuk penerbitan sertifikatnya. Tentunya di dalam proses itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, saya menganggap bahwa Pertamina saat itu melanjutkan proses pendaftaran tanahnya untuk mensertifikatkan tanah tersebut. Namun demikian, saat ini setelah kejadian kebakaran ini ada keterangan dari salah satu pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu Ibu Ari. Beliau adalah tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa saat ini yang bisa disertifikatkan oleh Pertamina, artinya yang sertifikat yang sudah diberikan kepada Pertamina itu atas bidang tanah yang luasnya 71, sekian hektar, ya saya lupa komanya itu berapa, dari keseluruhan aset yang tercatat sebagai aset Pertamina 153 hektar ya. Jadi yang 81, sekian hektar itu memang tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dikarenakan di lokasi tersebut sudah ada penduduknya atau ada masyarakat yang sudah bermukim di situ, sehingga tanah ini dinyatakan sebagai tanah yang tidak clear dan unclear. Padahal untuk menerbitkan sertifikat tanah itu statusnya harus clear and clean. Clean itu artinya
di tanah tersebut bersih, tidak ada pihak lain yang berada atau menguasai fisik tanah tersebut. Nah, inilah kemungkinan 81 hektar ini yang antara lain itu diokupasi oleh masyarakat yang sekarang bermukim sehingga menjadi pemukiman yang padat yang kita kenal dengan tanah merah itu. Hanya dari apa yang disampaikan Ibu Ari tadi, ada yang saya ingin tanyakan ya. Sertifikat itu yang sekarang dipegang oleh Pertamina ini sebetulnya sertifikatnya itu jenisnya apa? Apakah hak bangunan sesuai dengan awal diberikannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut yang tentunya saat ini sudah dalam proses pernah diperpanjang dan juga kalau itu 20 tahun ya, dan juga pernah dilakukan pembaruan sertifikatnya sehingga saat ini kalau memang sertifikat itu adalah sertifikat HGB, statusnya adalah HGB yang diperoleh atas dasar permohonan pembaruan hak. Di video-video saya sebelumnya masalah ini sudah saya bahas ya secara jelas. Mengapa saya pertanyakan ini HGB atau HPL, artinya pengelolaan? Karena ada pernyataan pula dari Bapak Menteri Agraria Pak Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa di dalam mencarikan solusi atas musibah kebakaran ini, pemerintah melalui Kementerian ATR itu memberikan opsi, ini terkait dengan masalah tanahnya, memberikan opsi bahwa Kementerian ATR itu nantinya akan mengajak Pertamina untuk berunding. Apakah memungkinkan Pertamina ini memberikan HGB di atas HPL bagi penduduk yang saat ini bermukim di zona aman? Jadi sebelumnya akan dilakukan dulu pemetaan mana zona yang tidak aman, mana zona yang aman. Di zona yang tidak aman, mutlak penduduknya harus direlokasi. Sedangkan di zona yang aman, atau bila Pertamina juga bersedia membolehkan, itu akan diterbitkan HGB di atas HPL. Nah, jadi saya bertanya, ini sebetulnya yang dipegang Pertamina saat ini, sertifikat itu HGB atau HPL, hak pengelolaan, atau mungkin yang saat ini 71 hektar itu HGB, nah yang 81 sekian hektar yang sekarang belum tersertifikasi itu akan diterbitkan hak pengelolaan kepada Pertamina. Ingat ya, di video-video saya sebelumnya bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun BUMN dan BUMD. Nah, apakah seperti itu? Begitu? Atau dulunya pada waktu awal sertifikat tanah itu sebetulnya Pertamina ini mengajukan permohonan atas seluruhnya 156 hektar sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Kenapa kemudian sekarang kok menjadi hanya tinggal 71 gitu? Atau mungkin ketika 156 hektar itu diberikan, ternyata seiring dengan berjalannya waktu itu sudah mulai berdatangan orang-orang untuk mendirikan bangunan-bangunan rumah tinggal di situ yang semakin lama jumlahnya semakin banyak, pemukimannya semakin padat, dan akhirnya sampai pemukiman itu berada di lokasi yang sangat tidak aman dari objek vital. Nah, akhirnya terjadilah musibah itu. Atau seperti itu. Jadi tadinya 156 hektar, tetapi seiring dengan adanya penduduk yang sudah mulai mendirikan bangunan di situ, sehingga ketika melakukan perpanjangan itu sisanya saja yang diberikan untuk diperpanjang sertifikatnya. Ini analisa saya ya, mungkin apa seperti itu. Karena kita memang tidak mendapat kejelasan sampai saat ini. Juga dari PT Pertamina sendiri tidak ada satupun yang memberikan penjelasan mengenai status kepemilikannya tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan kita, masyarakat. Kita juga ingin tahu kejelasan yang sebenar-benarnya, sebetulnya status kepemilikan tanah Pertamina itu saat ini itu apa, dan sertifikatnya itu apakah memang sudah dilakukan pembaruan hak, dan juga luasnya itu sudah jelas ya 71, sekian hektar. Nah, itu apakah HGB, apa hak pengelolaan? Karena ini juga harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat semuanya, supaya masyarakat juga teredukasi apa yang bisa menjadi haknya dan apa yang tidak bisa menjadi haknya. Yang saya ingin tanyakan, dan saya juga berharap nantinya pihak yang berwenang memberikan jawaban ini akan memberikan informasi
yang sebenar-benarnya. Nah, itu dari Pertamina. Di samping itu ada juga pernyataan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir di dalam mencari solusi setelah terjadi kebakaran ini. Depo ini akan dipindah ke tanahnya milik Pelindo. Ini juga perlu dipikirkan. Ketika itu dipindah, lalu aset Pertamina yang ini mau dijadikan apa? Apakah sudah ada rencana ini mau dijadikan apa? Selanjutnya, ketika Pertamina membangun kilang atau membangun depo di atas tanah Pelindo itu status Pertamina itu bagaimana dengan tanah itu? Apakah Pertamina akan membeli dari Pelindo tanah itu? Apakah Pertamina akan menyewa? Atau Pertamina akan bekerja sama? Atau Pertamina akan tukar guling dengan Pelindo dengan tanah yang sekarang menjadi depo itu? Atau bagaimana? Ini juga harus dipikirkan, status tanah ini nantinya seperti apa. Aset sekian ratus hektar itu kan tidak mungkin itu tidak dimanfaatkan. Demikian juga Pelindo, sama-sama BUMN. Sebagai perusahaan itu juga mestinya sudah mempunyai rencana atas tanahnya itu mau dibuat apa. Ini nanti jangan-jangan tanah yang sudah direncanakan ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini tolong dipikirkan juga Bapak Menteri BUMN. Jadi jangan karena itu sesama BUMN lalu mudah saja, oh ini dipindah ke sini ya, ini nanti tanahnya PT ini apa, ini gunakan aja, ini dibangun depo oleh Pertamina. Ya tidak bisa seperti itu. Masing-masing BUMN itu bentuknya PT. Semua juga asetnya itu juga tercatat sebagai aset BUMN ini. Jadi tolong ini juga disiapkan betul, andai kata memang yang akan dipindah itu deponya. Masalah yang untuk Pertamina. Sekarang walaupun penduduk sampai saat ini memang tidak mempunyai alasan, tetapi saya akan mengulas sedikit bagaimana statusnya orang itu bisa memperoleh sertifikat atau memperoleh hak atas tanah. Penduduk Tanah Merah ini, mereka ada yang sudah bertempat tinggal di situ 2 tahun, bahkan ada yang mengaku 30 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan sudah 40 tahun bertempat tinggal di situ. Mungkin mereka mengetahui sedikit-sedikit ya bahwa orang yang bertempat tinggal di suatu tempat menguasai sebidang tanah lebih dari 20 tahun. Nah, itu memperaturannya memungkinkan. Tetapi bertempat tinggal itu bukan satu-satunya syarat untuk mendapatkan hak atas tanah atau memperoleh sertifikat tanah. Karena apa? Masih harus diperhatikan juga tanah yang dimohonkan ini, zona tata ruangnya itu apa. Nah, zona tata ruang di Tanah Merah ini ternyata sebagiannya itu zona tata ruangnya biru. Biru ini berarti itu adalah zona buffer zone, zona kawasan penyangga. Kawasan penyangga adalah untuk mengamankan atau itu adalah jarak aman antara objek vital negara dan permukiman penduduk yang sesuai aturannya mestinya itu minimal jaraknya 500 meter sampai dengan 1 km. Tapi kenyataannya sekarang jaraknya hanya 5 sampai 6 meter saja gitu ya. Jadi ketika zona tata ruangnya tidak memungkinkan, sekalipun orang itu bertempat tinggal di situ berpuluh tahun, itu tidak mungkin akan mendapatkan sertifikat. Nah, kaitannya dengan yang 29 rumah tadi yang tanahnya sudah bersertifikat, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Kalau tadi di sisi Pertamina ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, nah di sisi yang warga ini juga saya pertanyakan, kok bisa lolos 29 rumah ini mempunyai sertifikat, padahal di antara yang mempunyai sertifikat ini banyak juga yang terdampak kemarin turut terbakar. Itu berarti lokasinya itu juga sama dong, itu ya, sama dengan yang lain-lainnya yang berdekatan dengan depo. Mereka bisa mengajukan permohonan hak atas. Ini kalau aturan yang benar ya. Kalaupun penduduk itu jangankan dia mengokupasi, dia mempunyai sertifikat pun, seandainya lokasi itu akan digunakan untuk kepentingan umum, apalagi objek vital negara yang bisa membahayakan keselamatan jiwa orang-orang di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, itu mereka juga harus dibebaskan tanahnya dan mereka diberikan ganti rugi. Tentunya ganti rugi yang sepadan lah dengan harga tanah dan rumah mereka. Jadi saat ini pemerintah kalau memberikan ganti rugi itu setahu saya itu tidak pernah yang di bawah
nilai NJOP ya. Jadi mesti dia jauh di atas nilai NJOP, setidak-tidaknya mendekati harga pasar. Nah, demikian ya. Jadi kejelasan-kejelasan informasi dari pemerintah itu sangat amat penting. Informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, informasi yang berupa sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang bisa mereka peroleh, apa yang mereka bisa memperoleh berkaitan dengan haknya, dan apa yang tidak boleh mereka merasa itu menjadi haknya. Ini perlu sekali pemerintah itu selalu, sambil pemerintah itu harus juga melakukan penertiban atas pemukiman yang seperti ini. Tidak ini kemudian ditarik-tarik ke kepentingannya masing-masing. Mungkin pernah dulu, kalau sejarahnya itu kalau tidak salah di kawasan Tanah Merah ini sempat diberikan PBB, kalau tidak salah dari tahun 86 sampai 92. Jadi mereka ditarik PBB. Jadi mereka merasa legal gitu di situ. Apalagi kemudian baru-baru ini, beberapa tahun ini juga mereka diberikan KTP, juga disusul dengan pemberian IMB, walaupun itu IMB kawasan yang saya nggak paham lah apa itu IMB kawasan ya. Itu membuat masyarakat ini tidak teredukasi untuk sadar sebetulnya mereka itu punya hak apa enggak sih atas tanah itu. Begitu kenyataannya diberikan IMB, tanahnya juga kan tetap tidak bisa dimiliki. Nah ini kan kasihan, mereka itu seakan-akan diberikan seolah-olah bisa memiliki gitu ya, atau seolah-olah memiliki, kan kasihan. Apa yang saya sampaikan ini semoga didengar oleh mereka, para pejabat-pejabat yang berwenang, sehingga bisa memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat, bisa menertibkan masyarakat, tetapi tetap harus memperhatikan sosial ekonomi mereka. Ketika mereka direlokasi itu juga diperhatikan bahwa mereka akan tetap bisa melakukan kegiatannya dalam mencari mata pencaharian bagi mereka. Demikianlah teman-teman dan saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua yang telah memberikan subscribe dan like-nya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.